Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Jambi TV. Saya Ratna Dewi, host Lensa Ratna. Kembali malam ini mengajak pemirsa Jambi TV untuk mengenal dan mengetahui lebih dekat sosok orang-orang hebat di Provinsi Jambi. Masih dalam edisi calon wakil rakyat, di hadapan saya telah hadir tamu pertama Lensa Ratna. Sosok ini cukup menarik karena kalau boleh saya bilang hidupnya seperti permen nano-nano, cukup berwarna. Beliau adalah pemilik sebuah agen perjalanan yang cukup besar, yaitu Siwon Travel. Kemudian beliau juga seorang advokat senior yang bergabung di Peradi dan merupakan salah satu ketua bidang. Dan terakhir beliau adalah politisi sebuah partai, yaitu Partai Bulan Bintang, dan beliau bergabung dari tahun 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak M. Ali Rahman Siwon SHMH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Walaupun pemirsa Jambi TV mungkin sudah tidak asing dengan sosok yang satu ini, kita ikuti dulu video profil Pak Ali berikut ini. Muhammad Ali Rahman Siwon SHMH, lahir di Jambi 15 Oktober 1960. Dia adalah seorang pengacara senior Jambi yang telah bertahun-tahun mendedikasikan diri mendampingi banyak kelompok masyarakat yang tidak berdaya di depan hukum. Bersama rekan-rekannya di LBH Bulan Bintang, Ali tak segan memberikan pendampingan gratis bagi mereka yang membutuhkan. Suami dari Ibu Aliyah dan ayah dari 3 anak ini adalah juga seorang pengusaha bisnis perjalanan dan merupakan ketua Asosiasi Tur dan Travel Sumatera. Ayahandanya, Abdurrahman Siwon, adalah orang Jambi yang pertama merintis penerbangan komersial di Jambi pada tahun 1960-an. Ali Rahman meneruskan usaha keluarga ini dan menjadi bisnis perjalanan yang besar hingga saat ini. Tahun 1998, Ali bergabung dengan Partai Bulan Bintang yang didirikan oleh Profesor Dr. Yusril Ihja Mahendra. Kini, Ali tercatat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Bulan Bintang Provinsi Jambi. Juga beliau itu bagi saya dia memang punya kapasitas intelektualitasnya bagus, kapasitasnya bagus, kompetensi dia di bidangnya juga bagus. Jadi memang bagi saya, makanya saya memberikan dukungan lah buat beliau maju itu menjadi caleg. Itu salah satunya pertimbangan saya. Memang saya memandang beliau itu memang memiliki kapasitas untuk menjadi untuk mewakili ya banyak orang, untuk mewakili urusan-urusan orang gitu, terutama dengan pengalaman dia sebagai advokat itu tadi kan. Jebolan Magister Hukum Universitas Jambi ini pada pemilu tahun 2014 mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi, Dapil Kota Jambi dari Partai Bulan Bintang dengan nomor urut 1. Tekadnya adalah memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat Jambi yang bagi dirinya dan partainya saat ini masih dalam kondisi yang mencemaskan. Baik Pak Ali Rahman Siwon, saya singkat Pak Ali aja ya. Pak Ali, kita bedah dulu satu bagian nano-nano dari hidup Pak Ali, yaitu pemilik Siwon Travel. Ayahanda adalah pionir penerbangan komersial pertama di Jambi tahun 60-an. Kemudian dari 10 anaknya, hanya Pak Ali yang kemudian meneruskan bisnis keluarga ini. Yang lain ada yang jadi dosen, kemudian PNS, dan yang lain-lain. Bagaimana sih Pak perjuangan meneruskan usaha keluarga ini sampai akhirnya sekarang terkenal menjadi salah satu agen yang cukup besar di Provinsi Jambi? Iya, sebenarnya kita memang dididik dari awal itu belajar dari kecil karena orang tua saya adalah wira swasta. Pada saat saya menanjak sudah dewasa, pada waktu itu tahun 1983 orang tua saya meninggal dunia. Pada waktu itu kami sebetulnya memang sekolah belum ada yang selesai boleh dikatakan. Paling ya batas ada yang SMA dan juga ada yang SMP. Nah pada akhirnya dengan modal usaha yang ditinggalkan tadi kita teruskan. Kita teruskan meskipun saya tidak sehebat orang tua saya yang bisnisnya cukup banyak waktu itu, macam-macam lah. Namun saya akhirnya cuma bisa meneruskan yang satu ini. Jadi sambil sekolah gitu, saya juga kuliah gitu. Jadi dengan kondisi orang tua sudah tidak ada lagi, alhamdulillah saya pun bisa membantu adik-adik saya dan dia
sekarang alhamdulillah sukses dengan ada yang S1, ada yang S3, ya seperti yang disebutkan tadi, ada yang dosen, ada yang di BUMN, ada yang di PNS juga. Alhamdulillah begitu. Pak, ayahanda adalah orang yang memprakarsai penerbangan komersial pertama mungkin. Kalau tidak dimulai oleh ayahanda saat itu. Iya, saya kira sayang saya tidak bisa tunjukkan bukti-bukti foto-foto dokumentasi mengingat waktu barangkali ya. Sebetulnya memang iya, beliau itu adalah orang yang pertama kali membuat travel agency di Jambi ya. Pada saat itu memang belum berbentuk badan hukum, tapi sebatas firma saja gitu. Kemudian beliau memulai dari Garuda Indonesia malah. Oh iya, saya ingat dari kecil kita terbang itu dengan pesawat Dakota namanya, Garuda Indonesia Airways namanya. Garuda Indonesia Airways itu dengan rute Jambi, Palembang, Jakarta. Rute yang tua menurut saya, dan itu memang sekarang sudah tidak ada lagi rute itu ya. Jadi memang saya yakin beliau adalah orang yang pertama kali, dan saya lihat pada waktu itu juga memang cuma satu-satunya ya, karena waktu itu saya masih kecil tapi sudah kenal dan juga saya membaca dokumen sejarahnya lah. Mestinya nama beliau mestinya ya Pak ya cukup dikenal ya oleh masyarakat Kota Jambi, karena bagaimanapun tahun 60-an pada saat itu. Betul. Dan salah satu orang yang berjasa Pak bagi provinsi. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Beliau itu kan sebetulnya memang sudah cukup lama. Saya kira kalau orang-orang lama ya, orang lama pasti kenal ya. Tentu mengenal ya. Dulu orang tua saya itu berkantor di depan masjid ya. Bahkan ada orang yang cerita katanya dulu tokoh-tokoh Jambi juga suka kumpul, misalnya menjelang sholat Jumat gitu ya. Ada yang kan berhadapan dengan masjid gitu ya. Ini salah satu problem yang cukup krusial di Jambi, bahwa kita tidak punya catatan yang cukup lengkap dan kemudian bisa mengetahui siapa saja tokoh-tokoh yang pernah punya peran penting, tokoh-tokoh tua terutama yang punya peran penting di Jambi. Salah satunya adalah ayahanda, yaitu Bapak Abdurrahman Siwon. Kemudian Pak, tahun 2002 kemudian Pak Ali setelah memperoleh gelar SH menjadi seorang advokat, dan sampai hari ini tergabung di LBH Bulan Bintang yang baru didirikan tahun 2012 kemarin. Selama menjadi advokat, Pak Ali terkenal sebagai orang yang suka milih kasus yang justru banyak dihindari pengacara lain, terutama terakhir ya setelah ada LBH ini. Kita dengar nih Pak, ada 2 orang, pemirsa ada 2 orang, kami mengumpulkan 2 testimoni dari orang-orang yang pernah didampingi oleh Pak Ali Siwon dan LBH Bulan Bintang, dan kita lihat kasus ini adalah kasus yang hari ini cukup menjadi persoalan besar bagi Provinsi Jambi. Kita saksikan. Saya masuk penjara 4 bulan Bu. Iya, tanyalah Pak Ali. Dia karena dorongan dia saya semangat kayak ini kan. Kalau saya sendiri mungkin saya seorang cewek kan, apalagi melawan polisi, saya nggak takut ya kan. Saya walaupun selagi darah mengalir di diri saya, dengan siapapun saya nggak takut ya. Walaupun saya diancam sekarang mau dibunuh segala macam, saya tidak takut karena hidup saya hanya satu Tuhan yang tahu kan. Jadi walaupun kayak manapun sampai mati pun saya tetap perjuangkan hak saya, hak azazi saya. Yang jelas kan nama baik saya tercemar kan. Saya dimasuk penjara dinonjokkan kan. Nah, karena Bupati tahu karena saya tidak bersalah, 2 minggu saya dilantik lagi. Insya Allah kan saya ikut lagi diklat kan. Itulah, jadi semua itu support dari Pak Ali. Itu mana saya. Walaupun saya misalnya ke Palembang Pak Ali tidak bisa mendampingin saya kan, saya selalu kontak terus dengan Pak Ali kan. Awal mula kami masyarakat Tani mendapat permasalahan hukum, yaitu kami kelompok tani 8 desa ditangkap oleh aparat keamanan Muara Jambi dibantu oleh Brimopda Jambi. Waktu itu kami memasuki lahan dengan jumlah kurang lebih 400 atau sampai 500 orang. Tanpa ada penjelasan yang mendetail dari pihak kepolisian, tahu-tahu mereka menangkap seluruh anggota petani dan menakut-nakuti petani. Dari itu saya sebagai kelompok tani merasa dizolimi dan tidak mempunyai kekuatan apapun. Jadi saya putus asa. Kebetulan saya pulang dari kerja, ketemu spanduk di depan Umbari bertuliskan LBH Bulan Bintang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Di situ saya buat seluruh berkas yang saya punya dan anggota petani punya,
dengan harapan bisa mendapat bantuan hukum dari LBH Bulan Bintang. Saya bawa semua berkas saya, ala Bang Ali pun sanggup. Sebelum saya membawa menyerahkan berkas saya bilang sama Bang Ali, "Bang, saya Ketua Kelompok Tani Depan Desa. Saya telah membaca spanduk Babang memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu. Karena saya merasa tidak mampu, karena yang kami hadapi ini adalah perusahaan besar. Ini permasalahannya sudah jauh dari tahun 93, 2001 dan sampai sekarang. Malahan saya adalah generasi ketiga. Datuk saya, bapak saya, dan saya. Dengan demikian, Abang Ali pun menyanggupi untuk membantu petani tanpa meminta fee sepeser pun." Baik, Pak Ali Siwon, Ibu Arni adalah seorang sipil yang kemudian PNS dia. seorang PNS harus berhadapan justru dengan aparatur penegak hukum. Dan Pak Herianto adalah ketua kelompok tani yang juga berhadapan dengan sebuah perusahaan besar yang menurut mereka telah merampas hak milik para petani. Kita minta nanti kita korek bagaimana kemudian Pak Ali mendampingi kedua beliau itu. Tapi pemirsa, setelah komersial break yang berikut ini tetap di Jambi TV. Pemirsa, kita kembali lagi masih dengan Pak Ali Rahman Siwon. Pak Ali, kenapa kemudian memilih kasus-kasus yang bagi sebagian advokat sebenarnya dihindari dan mungkin secara ekonomi tidak menguntungkan bagi Pak Ali? Iya, sebenarnya kan bagi profesi advokat itu siapapun datang sesuai undang-undangnya itu harus diterima dulu. Kemudian Tidak boleh ditolak? Tidak boleh ditolak, kemudian didengar dulu. Kemudian advokat punya keyakinan sendiri apakah orang ini perlu kita bela atau tidak, ya. Jadi kalau dibilang saya membela orang-orang yang lemah tadi, ya memang demikian, ya. Jadi saya harus bolak-balik misalnya ke Tebo waktu itu ya membantu Ibu Arni. Ibu Arni ini dituduh menggelapkan gitu. Namun dalam kajian saya penggelapannya ini seperti apa gitu kan? Unsurnya terpenuhi tidak. Nah, kemudian dalam persidangan-persidangan itu pun diduga kuat, bahkan sekarang dalam proses hukum kita teruskan itu bahwa memang ada oknum penyidik yang memalsukan tanda tangan dia. Penyidik? Iya, itu katanya waktu itu dia tidak pernah menandatangani BAP itu. Jadi semacam ada rekayasa, ya. Saya kira ini sudah nggak rahasia lagi, sudah selalu kita dengar. Makanya kita Bu Arni terus saja maju, namun dia selalu berkonsultasi dengan saya dan sampai saat ini pun dia masih klien saya. Jadi atas hak-hak dia yang menurut saya dikesampingkan gitu ya oleh pihak, dalam hal ini harusnya penegak hukum kan melindungi ya. Tapi kenapa begitu? Jadi akhirnya setelah kasus dia dugaan penggelapan tadi menurut majelis terbukti, namun kami kan tetap menolak itu ya. Tapi apa boleh buat, akhirnya memang dia kena tapi ringan, tidak berat ya. Namun di balik itu muncul ada kasus lain yang merugikan dia. Akhirnya kita teruskan saja gitu. Sampai sekarang itu memang saya dengar memang lagi diproses. Ini melawan aparatur hukum. Iya, sebenarnya kita tidak melawan oknum ya. Saya pikir memang saat ini reformasi, kan sejak 98 itu kan kita sudah bertekad semua komponen bangsa ini bahwa kita reformasi. Ya reformasi sudah kurun waktu berapa tahun ini. Tapi mengapa potretnya hasilnya masih ya banyak yang kecewa dari sisi penegakan hukum ya. Makanya kami dari Partai Bulan Bintang untuk pemilu ini kami menganggap persoalan tegakkan keadilan dan kepastian hukum itu menjadi hal yang sangat penting. Tanpa itu semua kesejahteraan rakyat tidak mungkin. Tidak mungkin ditegakkan. Iya, itu masalah yang fundamental menurut kami.
Kemudian kasus yang tidak kalah besarnya adalah konflik lahan di Muaro Jambi tadi. Antara kelompok tani 8 desa dengan sebuah perusahaan besar, yaitu perusahaan Kirana ya Pak ya? Kirana Sekernan. Iya, Kirana Brahma apa gitu. Pokoknya ada perusahaan di dan sana. mereka mengalami kekerasan fisik. Kami dapat juga bukti-buktinya, ada kaos yang penuh dengan ceceran darah ketika terjadi pemukulan segala macam. Itu Bapak dan rekan-rekan memang memilih kasus ini atau bagaimana? Tidak, sebetulnya kami tidak memilih kasus apa saja yang masyarakat minta bantuan kepada kita, baik pun saya sebagai pribadi maupun sebagai lembaga bantuan hukum, kami tidak menolak ya. Memang kalau dikatakan korupsi kami agak tidak pernah itu, kurang perhatian karena kami menurut kami korupsi kan sudah jelas mungkin ya masalahnya ya. Iya kan banyak advokat yang mendampingi para. Iya. Mungkin kalau dilihat volumenya saya paling orang yang kurang berhasrat untuk membantu kasus-kasus korupsi itu. Karena menurut saya jelas kok masalahnya ya. Kalau korupsi itu sebenarnya sudah cukup jelas ya. Jadi saya lebih prioritas yang seperti ini. Nah, mengenai persoalan konflik masyarakat dengan perusahaan ini bukan yang baru sekian kali. Sebelumnya saya juga pernah membela masyarakat, misalnya di Muaro Jambi juga, cuma beda desa, itu dengan perusahaan yang lain lagi. Nah ini memang dengan perusahaan ini, tapi persoalannya kan kita terus mengkaji. Pada waktu itu misalnya kalau memang mereka itu dituduh mencuri, sebetulnya siapa yang pemilik lahan itu sebenarnya kan, sampai pada akhirnya ke tingkat pengadilan, dan alhamdulillah ya kasus ini sebetulnya hukumannya itu sebatas habis masa tahanan, masyarakat memang sudah langsung dibebaskan. Mungkin ya majelis punya pertimbangan yang lebih adil barangkali, meskipun kami sebetulnya menuntut bebas itu, tapi ya kita terima aja keputusan dulu. Oke. Kalau petaninya mengalami kekerasan, apakah advokatnya juga mengalami kekerasan atau ancaman? Ya itu ada saja sebetulnya ya. Bapak mengalami Ya saya sejauh ini belum pernah, tapi mudah-mudahan tidak demikian. Karena saya juga kan bekerja secara profesional ya. Misalnya saya tidak membiarkan klien kita itu berbuat keonaran, kekerasan dan sebagainya. Pokoknya kita tetap memperhatikan norma-norma hukum itu. Selagi itu on the track ya, di jalannya ya, tetap kita berikan advokasi itu. Baik. Kemudian LBH Partai Bulan Bintang ini memberikan bantuan secara gratis ya Pak? Ya sebenarnya kan hampir semua partai punya lembaga bantuan hukum ya, setahu saya juga. Tapi kan kalau kami, iya itu nggak tahu juga. Tapi kami memang di Bulan Bintang ini kan dikenal banyak orang-orang hukum ya, orang-orang yang mengerti hukum. Di situ dari mulai ketua majelis syuro tapi juga ketua umum, meskipun bukan orang hukum tapi sangat peduli terhadap perkembangan hukum itu kan. Jadi kita memang kita melihat bahwa jasa advokat ini kan sangat memang tinggi. mahal ya, cukup mahal ya. Sehingga sampai sekarang negara belum ada yang mengatur belum ada aturan yang jelas ya. Cuma di situ kan di undang-undang hanya sebatas menyebut seorang advokat boleh menerima jasa. Tapi kan ukurannya tidak ada ya. Iya. Jadi sehingga LBH seperti LBH Bulan Bintang ini memang tetap harus ada. Jadi kalau gratis seperti itu, biaya operasional LBH ini dari? Ya kami berupaya sendiri ya. Artinya ya jadi kan dalam hal tertentu memang mau nggak mau kita harus patungan, diajak juga masyarakat itu yang tidak berat. Misalnya biaya mendaftarkan gugatan kan tidak seberapa itu. Dengan koordinasi dikumpul rame-rame itu kan nggak seberapa juga sebetulnya. Ya konsekuensinya kan Bapak bukannya mendapatkan sesuatu, tapi malah mengeluarkan sesuatu demi membela kepentingan masyarakat. Iya. Jadi ya itu mungkin bagian dari harus kita jalankan ya. Insya Allah nanti ada yang Allah yang akan bayar ya Pak ya. Iya. Dan ini sesuai dengan tagline partai, tegakkan keadilan dan beri kepastian hukum. Terakhir Pak, kemarin beritanya salah satu petani SAD meninggal dunia. Ini juga konflik lahan di Batanghari. Bapak bagaimana sih Bapak melihat penegakan hukum di Jambi terutama?
Ya, saya prihatin ya pertama ya. Tapi sebagai orang warga negara Indonesia, orang Jambi lagi misalnya, kita sebetulnya tidak sebatas prihatin. Bosan kita dengar kata-kata prihatin. Jadi harusnya kita kalau pejabat harus ada political will. Kalau legislatif, political will dia apa? Kemauan politik dia untuk mengatasi masalah ini apa? Ya, apa yang sudah Ya kalau dilakukan kita lihat DPRD sementara ini ya, meskipun kita tidak tahu persis fakta yang ada, tapi kalau membuat nyawa orang melayang itu kan, itu harus ada yang bertanggung jawab kan, ya. Pihak keamanan itu kan bukan harus menghukum, mengambil gaya-gaya sendiri, artinya yang istilahnya itu kan main hakim sendiri, tidak boleh. Kita juga harus dengan sesuai aturan yang ada di negeri kita ini. Jadi Dan konflik harus ini termaksud yang berlarut-larut, Pak. Peran DPRD juga sebenarnya tidak nyata di sini. Iya, saya kira boleh dikatakan demikian ya. Makanya kami kan dari Partai Bulan Bintang memang lebih melihat masalah ini dulu. Tuntaskan dulu masalah hukum ini. Keadilan dan kepastian hukum harus dituntaskan. Jadi penting sekali sebenarnya bukan hanya mengenali siapa calegnya, tapi Iya. penting untuk mengetahui dari partai apa dan bagaimana partai itu partai itu mempunyai platform dan ideologi Iya, seperti iya, itu. iya, betul. Jadi bisa jadi calegnya bagus tapi partainya Iya. Dan saya kira partai dengan caleg itu sebetulnya melekat ya. Jadi kalau mungkin ada orang menilai oknumnya saja sebetulnya sulit juga ya. Saya pikir kalau dia kader partai tertentu, partai apalah namanya, dia harus juga menunjukkan sesuai dengan visi misi partainya gitu. Kalau dia bersalah, tentu ada sesuatu hal misalnya. Makanya saya pikir masyarakat harus lebih bisa jernih berpikir dan janganlah berpikir jangka pendek. Kami dari Partai Bulan Bintang, insya Allah dengan tekad-tekad kami yang melakukan, yang kami inginkan ini mungkin akan bisa melakukan reformasi yang sebenarnya itu. amin. Ya. Dan masyarakat semestinya memberi kesempatan itu kepada PBB. Saya kira pada begitu. pemilu 2014. Masyarakat juga harus memberikan kesempatan ya. Bukan soal besar kecil partai sebetulnya. Karena di sisi hukum dia sama, haknya sama. Jadi silahkan masyarakat menilai. Pak Ali, terakhir, kenapa kemudian mencalonkan dari Dapil Kota? Karena saya memang sudah lama tinggal di kota Jambi dan saya mudah-mudahan juga lebih banyak dikenal ya di sini ya, meskipun di kabupaten dan sebagainya ada, tapi kan memang dari Jambi saya kira lebih tepat ya, lebih tepat tempatnya ketimbang dari kabupaten lain. Dan kota Jambi tidak kalah semrawutnya dalam hal penegakan hukum Oh dibanding iya, kabupaten lain. benar. Jadi sebenarnya beberapa perda yang dikeluarkan juga menurut saya dalam perspektif hukum kan perlu kita kaji ulang ya. Karena itu menurut saya calon legislatif ini yang bakal duduk di legislatif itu memang orangnya harus memiliki kualitas SDM yang cukup ya, kualitas, berintegritas ya. Saya kira ini janganlah dianggap remeh. Maaflah kalau saya pikir kalau masyarakat masih melihat pemilu ini hanya sekedar biasa-biasa saja, ternyata dia hanya memilih karena pemberian uang dan sebagainya ya, saya kira ini akan lebih berbahaya lagi ke depan. Karena itu ini saya kira momentum 2014 coba hitung Ini pilihan ya? Iya, reformasi Mau sudah lebih baik sekian atau tahun tidak? iya Mau lebih jangan, baik atau mau mundur ke saya belakang? kadang-kadang malu kalau kita ke luar negeri, nggak usah jauh-jauh negara tetangga aja, Malaysia, Singapura yang sudah demikian maju. Nggak usah bicara hukum, Singapura itu aja kita buang puntung rokok sembarangan sudah ada Langsung kena law denda. enforcementnya kan. Bagaimana sebenarnya. Jadi saya menghimbau masyarakat Kota Jambi harus lebih rasional ya, jangan emosional begitu, dalam memilih dan hindari Ya. pragmatisme. Seperti apa yang kita hadir di acara baru-baru ini kan, Rock the Vote ya, yang di di CAAP itu bagus ya. Saya lihat mahasiswa yang muda-muda mendorong bagaimana mereka jadi pemilih, dan kita berharap ya mereka adalah pemilih rasional dan cerdas. Baik. Dan juga seluruh rakyat Kota Jambi dan bahkan Indonesia yang kita harapkan. Ya, harusnya masyarakat Kota Jambi lebih pandai. Oh iya, saya kira masyarakat kota jangan pula berpikir lebih rendah. Tradisional. Iya, ketimbang lebih kabupaten. harusnya lebih maju ya. Baik, Pak Ali Rahman Siwon, terima kasih banyak bersedia menjadi tamu di Lensa Ratna dan berbagi banyak hal, juga mengingatkan pemirsa
agar bukan hanya mengenali calon legislatifnya, tapi juga partai yang betul-betul bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Pemirsa, sekali lagi kita akan mengenal tamu hebat Lensa Ratna berikutnya, yang kedua setelah komersial break yang berikut ini. Ketika dia memilih menjadi seorang ibu rumah tangga, dia akan menjadi istri serta mendidik anak-anaknya ke depan dengan kualitas diri yang dia miliki, sehingga generasi berikutnya tentu menjadi baik.